kayaknya Kak Gaby mau sapa adik-adiknya sekali lagi deh, tapi harus lebih semangat ya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, sehat selalu, yes, yes, yes. Oh ya Kak Maisa tahu nggak? Kalau mulai hari Senin kemarin, adik-adik udah naik kelas, mereka sudah mulai masuk sekolah lagi walaupun kelas online. Oh begitu ya Kak? Iya Kak Maisa, adik-adik yang TK sudah naik ke SD. Coba siapa di sini adik-adik yang dari TK sudah naik ke SD? Tunjuk tangannya. Oh selain itu juga ada Kak, dari 6 SD ke SMP. Jadi anak-anak yang kelas 6 naik ke SMP, dia udah di rumah aja Kak sekarang. Wah, berarti abang kakak yang kemarin kelas 6 sekolah minggu sama kita sekarang udah jadi anak remaja ya? Iya Kak. Nah, Kak Maisa tahu nggak sih apa tema kita minggu ini? Tahu dong Kak, Yesus roti hidupku. Yesus roti hidupku. Menurut Kak Maisa, Yesus roti hidup itu kayak gimana sih? Yesus roti hidup itu, kalau menurut kakak, Tuhan Yesus itu selalu ada untuk kita. Tuhan Yesus itu pelindung kita. Tuhan Yesus itu yang selalu berkati kita. Jadi semua kehidupan kita itu diberkati sama Tuhan Yesus Kak. Oh gitu, berarti sesuai ya adik-adik tema kita minggu ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, kalau kayak gitu, sebelum kita mau mulai ibadah hari minggu kita mau siapkan hati kita, tidak lagi colek kanan kiri. Adik-adik ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa, ikuti Kak Maisa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati kami hingga pada saat ini. Kau masih membangunkan kami Tuhan dari tidur kami dengan sehat sempurna selalu tanpa kurangan satu apapun. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau juga yang selalu memberkati kami yang akan melaksanakan ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau yang berkati kami dari awal acara, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau angkat pujian kita yang pertama. Adik-adik bangkit berdiri, ikutin gerakan kakaknya di depan dengan semangat ya. Apa judul pujian kita hari ini Kak? It's good to see you. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghidupan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah Kak Maisa, apa sih ayat hafalan kita untuk minggu ini? Yohanes 16 ayat 4 Kak. Nah kalau kayak gitu kita sebutkan bareng-bareng ya adik-adik. Oke. 1, 2, 3.
Yohanes 16 ayat 4. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Amin. Amin. Karena adik-adik sudah mendengar, Kak, kita sekali lagi kita ucapin yuk, Kak. Oke, kalau gitu sekali lagi ya, itu adik harus ikutin dengan semangat. 1, 2, 3. Yohanes 16 ayat 4. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Amin. Nah, Kak, kita tadi sudah mengucapkan bersama-sama ayat istimewa. Nah, sekarang tiba saatnya adik-adik kita akan mendengarkan hukum Taurat. Tapi sebelum itu kita mau angkat satu pujian, judulnya Aku Jalan Kebenaran. Jangan lupa ya adik-adik bangkit berdiri. ikutin gerakan kakaknya ya. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, di haleluya. Oh, di haleluya. Oh, di haleluya. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat keenam, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat ketujuh, jangan engkau berzina.
Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adik-adik, itu dia 10 hukum Taurat Tuhan. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita, tidak lagi colek kanan kiri. Kita siapkan hati, pikiran, kita mau angkat pujian. Kita bernyanyi firman-Mu, pelita bagi kakiku. Jangan sungguh-sungguh ya. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa yang kudus, sebab Engkau Maha Kasih, anugerah-Mu kekal kepada kami, sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, terlebih-lebih melakukan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu HKBP Taman Wisma Asri yang kami sayangi dan yang kami banggakan. Kita jumpa lagi pada kebaktian kita hari ini. Apa kabar? Apakah kalian masih semangat? Apakah kalian sukacita? Ya, terima kasih. Kita masih sukacita karena kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan, sehingga kita boleh beribadah pada hari ini. Firman Tuhan untuk kita renungkan dan kita lakukan tertulis pada Injil Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai ayat 39. Anak-anak sekolah minggu, mari kita baca bersama-sama. Lalu kata Yesus kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana pada gurun pasir. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang kami sayangi, apakah kalian sudah makan? Iya. Makan apa? Makan nasi atau makan roti? Bagus. Tuhan Yesus juga pernah memberi makan orang yang banyak sekali. Sebanyak 5.000 orang anak laki-laki. Belum dihitung perempuan dan anak-anak. Hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Karena itu, orang-orang mencari Dia karena ingin makan lagi dengan yang diberikan Yesus. Orang-orang itu mengikuti Yesus karena ingin perutnya kenyang. Mereka mengikutinya hanya karena mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Kalian tahu mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Siapa yang bisa menyebutkan dari kalian anak-anak sekolah minggu? Oh iya, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus bisa membuat air menjadi anggur, menyembuhkan penyakit, dan banyak lagi. Nah, anak-anak sekolah minggu yang kami sayangi, kita memang harus makan untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Makanan memang menopang kehidupan manusia. Namun, ada makanan yang paling utama, yaitu roti kehidupan. Nah, anak-anak kami sekalian, kehidupan seperti apa? Kehidupan yang kekal. Apakah itu? Yesus berkata, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bagaimana kita dapat mengerti sabda Tuhan Yesus ini? Apakah Tuhan Yesus itu menjadi roti? Tidak. Yesus adalah kehidupan. Dia sendiri kehidupan untuk manusia. Yesus adalah roti kehidupan. Orang yang mau kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya, datanglah kepada Yesus. Dan tidak hanya datang, tetapi percayalah kepada Yesus. Berlindunglah kepada Yesus supaya kita dipuaskan. Tidak hanya dipuaskan jasmani, tetapi untuk hidup sehari-hari kita dikuatkan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak kami sekolah minggu, jadi sekali lagi Tuhan Yesus adalah roti kehidupan. Yesuslah yang membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Kalau makan nasi atau kita makan roti yang kita makan setiap hari, itu hanya sementara. Kalau kita makan hari ini, besok kita harus makan lagi karena kita lapar. Tapi datang dan percaya kepada Yesus, kita akan menjadi kenyang selama-lamanya. Pewaris kehidupan yang kekal kepada yang percaya kepadanya, pewaris surga yang kekal itu. Jadi anak-anak sekolah minggu,
datanglah kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus sehingga kita menjadi kenyang selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Kami akan datang kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Kami datang dan percaya kepadamu. Kami tidak akan haus dan lapar lagi. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan pada kebaktian kami ini dapat kami mengerti. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Nah Kak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan inangnya tadi. Tapi kira-kira tentang apa sih Kak yang disampaikan tadi? Nah, ya adik-adik, tadi Inangnya bilang kalau kita harus mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Coba Kak Maisa, contohnya mengandalkan Tuhan Yesus itu kayak apa sih? Kalau menurut kakak, mengandalkan Tuhan itu contohnya berdoa. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas, kita selalu berdoa ya adik-adik. Nah gitu adik-adik, seperti tema kita, yaitu Yesus adalah roti hidup. Kita harus mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Nah, seperti lagu yang mau kita nyanyikan sebentar lagi. Tapi sebelum itu, kita mau memberikan yang terbaik. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya pakai tangan kanan ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian mengikut Yesus keputusanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Abang Jeffrey Hutajulu. Ingat, Jeffrey Hutajulu ya. Oke, pada hari ini
kita akan Abang lebih tepatnya akan memberikan aktivitas pada adik-adik sekalian tentang berdoa. Bagaimana caranya? Ikuti Abang. Pertama, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Sekali lagi, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Sekarang, ini bunyi doanya. Ikuti ya. Tuhan Yesus, Engkau adalah roti hidupku. Aku percaya dan mengikutimu selalu. Amin. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus, Engkau adalah roti hidupku. Aku percaya dan mengikutimu selalu. Amin. Bisa ya? Jangan lupa videokan dan kirim ke nomor di bawah ini. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.